Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kasih-Nya Tuhan kita bisa bersekutu di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Alangkah bahagia kita kalau bersehati, bersekutu bersama-sama dalam satu persekutuan ini dengan saling mengasihi, dengan saling menopang. Dan kita akan sambut dengan lagu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sama-sama kita bangkit diri, kita nyanyikan dari awal. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Kita angkat tangan kita. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Saya undang Bapak Lewi, sila bantu pikir dalam doa pembukaan. Dia tak tinggalkanmu. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Allah yang kudus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan kemurahan-Mu, terima kasih berkat-Mu bagi kami Bapa. Bahwa ini Tuhan lagu pujian kami menaikkan kepadamu. Suatu keyakinan dan iman kami Tuhan kami bawakan. Memang benar-benar Tuhan, Tuhan memelihara kami. Sanggup Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan kami percaya lewat daripada ibadah kami seperti sekarang ini Tuhan. Kami dibagukan, kami diberkati Tuhan.
semua permasalahan yang ada bagi kami, bagi jemaat-Mu Tuhan, semua bisa kami lalui lewat daripada firman dan Roh Kudus yang sudah Engkau percayakan bagi kami selama ini. Terima kasih. Itulah sebabnya pada hari ini juga pun Tuhan, semua kami yang datang jemaat-Mu di semua Tuhan, Engkau memberkati. Lewat daripada firman-Mu Engkau berkati kami. Karena itulah Tuhan kekuatan kami menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah sebabnya Tuhanlah yang memimpin ibadah kami dari permulaan sampai akhirnya Tuhan. Biar kami pulang nanti membawa berkamu di dalam roh dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan saudara-saudara kami juga Tuhan yang masih di perjalanan di bagian selamat, biar ikut dia untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu sekaligus menerima berkamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mohon di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, haleluya, di mana Tuhan yang sanggup mengatur segala kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita datang dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab dalam Alkitab, kalau kita datang ke dalam tangan yang kuat, kita akan ditinggikan dan dimuliakan pada waktunya. Haleluya. Kita akan melanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Tak Pernah Kecewa. Memang tidak pernah kecewa kita mengiring Yesus, berarti banyak hal yang bisa membuat orang kecewa dalam mengikut Tuhan. Tetapi orang benar dia akan diselamatkan dari segala kesukaran. Orang benar dia dapat memikul beban yang daripada Tuhan, karena kekuatan daripada kita bukan terletak pada diri kita sendiri, tetapi dalam Tuhan. Mereka yang berada dalam tangan Tuhan, kehidupannya tidak mengalami tawar hati, kekecewaan. Sebab itu biarlah kita selidiki hati kita, jangan pernah kecewa sedikit pun dalam mengikut Tuhan. Ada amin? Ya, haleluya. Kita akan lanjutkan pujian selanjutnya. Jangan kamu khawatir. Saya undang semua bangkit diri. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Soal lagu ini memang mempersiapkan pujian. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir.
dakwati, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang membuatkan dilupakan. Aku tidak khawatir, apa Aku tidak khawatir. aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Aku tidak khawatir, apa di surga bermelihara. Ya, silakan duduk. Ya, imam-imam sambil bangkit diri, nyanyikan di tempat masing-masing. Ya, lagu yang sudah pernah. Tuhan ampunilah dosa. Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercerai. Ku ditebus menjadi miliknya darah Yesus. Darah Yesus membenarkanmu, darah Yesus membenarkanmu. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan berlimpah-limpah. Ya, haleluya. Ya, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus menjadi harta kesayangannya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan kita tahu caranya berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Kita lanjutkan kembali lagu selanjutnya, kita nyanyikan Berbakti dengan Senang, di medley dengan berbakti. Sambil kita sama-sama bangkit diri. Nah, dengan sukacita kita berbakti dengan senang. Berbakti dengan senang, bersalahlah benar, hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, Berbakti dengan senang. berbakti dengan senang, bersalahlah benar, hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan berbakti soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakitmu dilalukan. Berbakti dengan senang.
roti soal utama. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakitmu dilalukan. Ya, silakan duduk, kita angkat lagu pujian terakhir sambil kita mempersiapkan diri untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan yang mengatur hidupku. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. manusia tak dapat menyelami. Sama-sama kita bangkit diri. Tak dapat menyelami Perbuatan Tuhan. perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidup. Tuhan yang mengatur hidupku Sesuai dengan rencana. sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, Ya Yesus, mempelajari ayatkan yang kepala di dalam hidup. syukur Tuhan yang mengatur hidupmu. Saya undang Bapak Kepala Rumah. Mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelajari ayatkan yang kepala di dalam hidupku. Ya Bapak. Dia kepala di dalam hidupku. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semua. Langit dan bumi adalah ciptaan-Mu dan juga dalam kendali Tuhan. Dan apa yang terjadi di kolong langit ini, firman Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah yang melakukannya. Karena itu kami yakin dalam tangan Tuhan hidup kami akan aman dan semua berjalan menurut rencana Tuhan. Di hari-hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat, kami perlu mempersiapkan diri untuk menambah iman kami, kekudusan kami. Segala masalah yang pasti makin bertambah di tengah dunia ini, iman kami mengatakan Tuhan pasti menolong kami, menyelamatkan kami. Bukakan rahasia firman-Mu, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada pagi ini dalam ibadah minggu, ya. Minggu keberapa ini? Minggu pertama, ya, tanggal 6 September 2020. Mari kita buka kitab kita. Kita ambil dari 2
Raja-Raja pasal 4 ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Temanya adalah minyak seorang janda. Ya, minyak seorang janda yang berhutang banyak. Pernah punya hutang? Masih punya? Banyak atau sedikit? Ya. Kita lihat di janda punya anak 2, penagih hutang sudah datang. Kalau kamu nggak bayar, anak mau kasih. Ya, tetapi Tuhan itu menolong. Amin. Tuhan menolong. Mari, ya. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, memang hutang harus dibayar. Enak ya kalau hutang nggak dibayar ya. Kenapa nggak dari dulu minjamnya sekaligus banyak? Ya, hutang harus dibayar lah. Ya, terus. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ya, cuman buli. Uang sudah habis, beras sudah habis. Cuman minyak. Ya, sedikit dalam buli-buli. Kalau dalam rumah masih lumayan. Ini buli-buli kecil, ya. Terus Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. ya, ada waktunya mengalir, ada waktunya berhenti. Masih mengalir ini sekarang atau sudah berhenti? Puji Tuhan kalau masih mengalir. Ya. Kalau masih mengalir, masih menampung sampai penuh. Amin. Sampai penuh baru berhenti. Ya, terus. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya. Kita baca dulu ayat 7. Jadi pedagang, jadi berubah seketika jadi bisnis, ya. Dari modal sedikit, cuman sedikit dalam buli. Ya, puji Tuhan, memang Tuhan itu pembuka jalan. Tuhan itu pembuat keajaiban. Amin. Terutama di tengah masa pandemi ini, masa kesulitan. Ya. Masa kesulitan, ya. Sudah banyak orang ya di PHK.
Ada juga yang tidak di PHK tapi bekerjanya hanya 3 hari seminggu. Ada juga yang mungkin ya digajinya setengah gaji dari biasanya ya. Dan ini memang sedang dialami oleh banyak manusia dan juga tidak terkecuali umat Tuhan. Karena kita di dunia yang sama ya, mataharinya sama, buminya sama, udaranya sama, sama-sama di bumi yang sedang mengalami masa pandemi ya, yang membuat banyak kehidupan dalam masa krisis, dalam kesulitan ekonomi. Tidak dapat disangkal ya bahwa pandemi ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan termasuk ekonomi ya. Ekonomi dampaknya adalah kepada soal makan, minum, apalagi masih ngontrak. Nah, masih ngontrak. Ada juga tidak ngontrak, cicilan. Sudah cicilan rumah, cicilan motor. Ada cicilan? Nah, udah lunas semua ini. Ya, bagaimana cara mengatasi ini ya? Penagih hutang sudah datang. Ya, karena sudah janjinya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 bulan September 2020. Kalau pas hari ini saudara berjanji kepada yang punya piutang, berarti saudara harus menepati. Nah, seperti ini janda ini ya. Ya, janda dari Nabi, dari seorang hamba Tuhan. Ya, betapa nanti malunya. Ya. Keluarga Nabi ini janji tapi tidak bisa ditepati. Ini sudah menyangkut nama siapa? Nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mau dipermalukan dan juga tidak pernah mempermalukan. Amin. Yang perlu ada praktek firman Tuhan. Ada praktek firman Tuhan. Kalau ada praktek firman Tuhan, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat. Ya, ingat aja Naaman. Ya, yang penuh kusta dari kepala sampai telapak kaki. Kusta. Saudara bisa bayangkan ya, semua soal dunia dia punya, pangkatnya jenderal, kedudukannya panglima, ya anak buahnya banyak, ya tapi ada masalah melekat pada tubuhnya. Sakit kusta. Pasti dia berkata, apalah artinya pangkat ini, apalah artinya harta yang banyak, tapi aku digerogoti oleh penyakit. Apa artinya? Ya. Nah, saudara, untung di situ ada seorang pembantu rumah tangga yang melayani nyonya dari Naaman ini. Dia berkata begini, seandainya tuanku panglima itu menghadap nabi yang di Israel, pastilah tuanku itu sembuh dari penyakit. Nah ini, jadi menginformasikan. Ya, jadi dimanapun saudara berada, apapun kedudukan saudara, saudara bisa jadi berkat. Amin. Bisa jadi berkat. Ini pembantu yang hina, tawanan perang, yang hidupnya sewaktu-waktu bisa habis. Ya, namanya tawanan perang. Ya, tapi sikapnya ya bisa bawa diri di tengah panglima, kemudian ya wanita, mungkin ada rupa, ada apa, tapi saudaraku harus bisa bawa diri. Bisa bawa diri. Nah, kemudian dia berkata, seandainya saja tuanku itu menghadap nabi yang di Israel.
pastilah tuanku itu disembuhkan. Ya, lalu Naaman ini sebagai seorang pembesar dari satu kerajaan, panglima, ya, pengawalnya banyak, dia bawa banyak emas, bawa perak, pakaian untuk nanti dipersembahkan kepada nabi yang menolong dia. Ya, kemudian ya Naaman ini datang kepada raja Israel. Ya, raja Israel. Ya, bawa surat dari raja Aram. Lalu dibaca oleh raja Israel. Sesampainya surat ini, maksudnya sesampainya hambaku Naaman tolong disembuhkan dari penyakit kustanya. Itu isi suratnya. Wah, langsung gusar raja Israel. Wah, ini cari gara-gara mau perang, ya. Nah, tapi peristiwa itu ketahuan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, suruh dia datang kepada saya. Lalu Naaman ini menghadap Nabi Elisa. Ya. Kemudian Elisa berkata lewat hambanya, suruh dia mandi 7 kali di sungai Jordan. Ya. Lalu disampaikan kepada panglima ini, Tuan, kata Nabi, mandilah 7 kali di sungai Jordan. Nanti Tuhan akan sembuh. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Panglima ini kecewa dia. Dia berkata, saya kira Nabi itu datang untuk merabah penyakitku, mengelus-elus penyakitku, doakan lalu aku sembuh. Ini disuruh mandi di sungai Jordan. Nggak masuk akal. Sungai Jordan kan kualitas airnya tidak sama dengan sungai Abana dan Patar di Damsyik. Ya. Nah, kalau soal mandi, biarlah aku pergi ke Damsyik. Ya, di situ ada sungai Abana dan Patar, nanti aku mandi di sana. Akhirnya dia tinggalkan. Ya, kecewa. Pernah saudara kecewa? Sering. Ya, tapi kecewa itu kita yang membuat kecewa. Kita membuat diri kita kecewa. Iya kan? Praktekkan sudah kecewa. Praktekkan dulu. Baru nanti ya, lihat hasilnya. Untung nasihat dari hambanya berkata, Tuhan, ini Nabi itu mengatakan hanya perkara yang gampang, yang mudah. Mandi Tuhan 7 kali di sungai Jordan, Tuhan sembuh. Pikir-pikir iya ya. Gak rumit. Cuman mandi. Lalu dia datang ke sungai Jordan. Dia mulai mandi. Cemplungkan dirinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin belum ada hasilnya. Ke-5 kali belum ada hasilnya. Sudah ke-6 kali juga belum ada hasilnya. Setelah ke-7 kali dah mujizat terjadi. Terkadang Tuhan menguji kita. Apakah kita mudah putus asa atau kita mau tetap setia? Ya, Tuhan yang mengundang kita. Marilah padaku semua orang yang letih, lesu dan berpikulan, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Ya, dia berikan kelegaan. Kenapa? Dia akan ambil apa yang diambil? Keranjang apa? Keranjang pikulan. Ada berapa keranjang pikulannya? 2. Di mana itu? Di muka dan di belakang. Diambil. Yang di muka itu masa depanmu, yang di belakang masa lalumu. Di mana 2 masa ini, masa lalu dan masa sekarang, membebani hidupmu sehingga engkau merasa stres. Dan banyak orang sekarang stres menghadapi masalah. Ya.
Tapi kalau datang kepada Tuhan, semua beres, semua selesai. Coba ya, coba di mana tuh? Mazmur berapa itu? Lupa lagi. Mazmur berapa? Mazmur lupa. Untung ada kitab ulangan. Pasal berapa? 80. Ayat berapa? Ayat berapa? Ya, ayat 7. Ngalah ya. Ngalah. Ya. Coba. Mazmur 80 Ayat 7. ayat yang ke-7. Engkau membuat kami menjadi Mazmur 81 ya, saya salah itu. Salah sebut. Salah sebut ya. Ya, tetangga. Ya. Mazmur 81 ayat yang ke-7. Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ya, baca sama-sama. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Bukan akan, tapi aku telah mengangkat beban dari bahunya. Kata aku ini Tuhan. Jadi Tuhan itu telah mengangkat beban dari bahu kita. Kan pikulan kan ada. Kalau mikul keranjang kan ada 2. Ya, satu di muka, satu di belakang. Ya, depan itu masa depan kita. Masa depan keluarga, ya, anak-anak, usaha, pekerjaan. Masa di belakang itu, keranjang belakang masa lalu. Ya, masa lalu belum beres Tuhan, aduh berat. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang berpikulan berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sentosa. Di mana ayatnya itu? Coba. Hadis berapa? 11. Ya, cepat sedikit. Ya, 28. Ya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Semua yang sudah letih lesu. Ya. Pikulannya nggak kelihatan, tapi kerasa nggak pikulannya? Kelihatan, tapi kerasa. Ini ada pikulan di situ. Ada pikulan nggak nih? Ada nggak pikulannya nih? Kerasa nggak? Kerasa? Banyak. Bawa pada Tuhan. Bawa. Ya, tidak. Tuhan menolak orang yang datang kepada, dan Dia akan membuat segala-galanya menjadi baik. Apa yang dibuat jadi baik? Segala-galanya. Ya, sampai nanti kita berhenti ngomel. Pernah ngomel? Ibu-ibu, pernah ngomel? Bukan hanya ibu, bapak-bapak juga ngomel. Wah, tuh, saya begini. Kenapa terjadi? Ya, mari Tuhan membuat segala-galanya menjadi baik. Amin. Semua menjadi baik. Ini firman Tuhan, ya. Nah, saya dulu hidupnya termasuk hancur dulu, ya. Jadi jangan dilihat sekarang, masa lalu juga hancur. Ya. Mau pernah bunuh diri udah. Ya. Mau bunuh diri, aduh, apa artinya hidup seperti ini, ya. Tapi Tuhan sudah selesaikan dengan sempurna. Mari, Markus 7. Perhatikan. Ya. Markus. Ya. Ayatnya 37. Markus 7 ayat yang 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Baca sama-sama. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, sampai di situ saja. Coba, ia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Ya. Apalagi orang tua. Aduh, kalau ada anak yang menjadi bermasalah, ya, itu terasa sekali. Ya. Dalam Alkitab ada ibu yang anaknya diganggu oleh kuasa kegelapan. Ada, ya. Tapi ibu ini datang. Nah, dia datang kepada Tuhan, ya. Nah, dia datang. Lalu Tuhan berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dia pulang dengan iman. Amin. Dengan apa? Dengan iman. Ini datang. Nah, diundang oleh Tuhan. Lalu dia dapat kata-kata dari Tuhan Yesus. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Amin. Amin. Kemudian dia pulang. Anak yang keluyuran dibawa sama kuasa kegelapan ke sana kemari. Ya, ternyata roh jahat itu sudah meninggalkan anak. Sudah meninggalkan. Lalu anak ini sadar, dia kembali ke rumah. Nah, dia sekarang menikmati tidur yang nyenyak. Mendapatkan ketenangan, ketentraman. Pulang dia lihat, aduh, anakku, puji Tuhan. Mendapat mujizat dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu mampu menolong. Ya, mampu melakukan mujizat. Nah, Tuhan adalah pembuat keajaiban sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Ya, Ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, segala-galanya ini sudah menyangkut kesehatan, menyangkut rohani, menyangkut ekonomi. Ya, kesehatan, rohaninya, kesehatan tubuh, kemudian apa tadi? Rohaninya, jiwanya sehat, kemudian apa lagi? Ekonomi, soal pangan, papa. Ya. Apa tadi pertama? Kesehatan badan. Kedua, rohani, jiwanya tenang, tenteram, tidak ada gelisah. Kalau gelisah, Daud pernah mengalami seperti itu. Dia berkata, kenapa kau gelisah, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ya, yang ketiga apa tadi? Ekonomi, soal makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu ekonomi. Ya, ini sekarang sangat ekonomi.
mengalami goncangan ekonomi. Perusahaan-perusahaan raksasa, mau di luar negeri, dalam negeri, ya banyak yang mengalami goncangan. Ya, PHK sudah terjadi, pengurangan gaji terjadi. Ya, nah, dan nanti Tuhan izinkan sampai nanti kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kalau saya sudah lama ya hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, ini kolekte ini nggak saya pakai. Ya, kita ini mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak akan pernah ya mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ya, tetap berharap di tengah kesulitan kepada Tuhan. Mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu melebihi tingginya langit dari bumi. Kasih dan setia. Jadi Tuhan itu mengasihi dan setia. Melebihi tingginya apa? Langit dari bumi. Itu kasih setia Tuhan. Jadi jangan ragukan, ya. Kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan, apakah seorang ibu bisa melupakan anak yang dia lahirkan? Ya. Gak ada pernah seorang ibu melupakan bayi atau anak yang dia lahirkan. Pasti dia ingat terus. Itu darah dagingnya yang sudah dikandung selama 9 bulan, dia terus ingat. Kalau sudah lahir dia ingat. Masa depannya diingat. Terus diingat terus dalam pikirannya. Alkitab mengatakan sekalipun dia mungkin melupakannya, tapi aku tidak melupakan engkau. Amin. Tuhan tidak melupakan kita. Kita selalu diingat oleh Tuhan. Karena kita darah itulah korban Kristus di atas kayu salib. Lambungnya ditombak, mengalir air dan darah. Peristiwa kelahiran seorang anak pasti ditandai air dan darah. Tuhan Yesus melahirkan kita lewat proses penderitaan. Amin. Nah, bukan setengah mati, setengah hidup. Mati betul. Mati. Saudara, ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Rohmu yang hidup, pulihkan. Ya, Tuhan mau jamah kita. Kita mau buka hati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
bisa saja lembut sekali dari awal. Rohmu yang hidup Dengan iman. Haleluya. Kau pria bisa berdoa. Jiwaku tenang bersamamu. Rasakan kedamaian, ketenangan. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. 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 Angkat tanganku. Haleluya. Haleluya. Di hadirat-Mu ambil alih seluruh hidup. Di atasmu banyak. Singkat saja. Jemaat berdoa, bawa bebanmu pada Tuhan. Tuhan mau mengulurkan tangannya, mau menolong engkau, memberkati engkau, menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan tubuhmu. Haleluya, mari semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat padamu. Di masa pandemi ini Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi. Kami tidak mampu. Itu sebabnya kami datang kepadamu, mengangkat tangan kami Tuhan. Mengangkat tangan kami. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan. Selesaikan semua pergumulan kami. Angkat beban kami. Sembuhkan penyakit kami. Cukupi kebutuhan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, memenuhi kebutuhanmu, menyembuhkan engkau, menjawab pergumulanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita jalankan persembahan 2 kali, kita nyanyikan nyanyian. Segala sesuatu pasti beres. Ya. Ini semua masih utuh bakso ya sama.
Telah hadapi cobaan, jadikan menjadi ujian iman. Percayakan pada Yesus, dalam mempelai pria surga akan memberikan pertolongan. Oleh salib Yesus, dosaku telah diampuni, maut telah dikalahkannya. Tiada air mata, tiada duka cita, diganti dengan sukacita. Serahkan pada kepala yang telah berkemenangan, segala sesuatu pasti beres. Segala sesuatu pasti beres. Ya, puji Tuhan, kita dengarkan pengumuman. Laporan keuangan ada? Ya. Ada laporan keuangan? Kalau masalah. Ada? Ya, laporan keuangan bulan ini ya, untuk bulan ini. Ya, itu ya. Ya, itu aja laporan keuangan. Itu mana? Ada baksos, lagi. Masih ada? Udah? Ya, udah. Ya, itu laporan keuangan setiap bulan, awal bulan. Kemudian tambahan hari Selasa, ini kita doakan mereka yang kurang sehat ya, Opu Kembar, Mama Lydia, ya Stefano ya sudah pulang dari rumah sakit, Pak Huta Barat, kita doakan supaya sehat, juga ibu-ibu yang sedang hamil supaya bisa berkembang bayinya dan juga lahir dengan selamat ya. Kemudian berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Ibu atau Ciwawa yang tokoh ya. Kemarin dan sekarang sedang disemayamkan di bumi. Yang Ciwawanya yang tua itu yang Ciwawa ya. Yang gendut ya, Ciwawa ya. Jadi penghiburan nanti jam 6 di Bumi Baru. Kemudian di makam besok berangkat, acaranya mulai jam 09 itu jam 9 pagi ya di Kerkop ya. Jadi nanti penghiburan. Maksudnya penghiburan dari BBS ini? Ya dari kita lah ya, dari kita ya. Penghiburan dari kita nanti jam 6 dan besok juga sama GBS dalam acara pemakaman ya di Kerkop. Ya itu kemudian jadwal doa puasa hari Selasa mulai jam 8 malam, jam setengah 8 malam sampai jam setengah 8 malam. Pokok doa puasa adalah pertumbuhan iman, kemudian supaya kita dilindungi dari COVID ini dan semua jemaat diberkati oleh Tuhan ya, supaya banyak jiwa diselamatkan. Hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah remaja muda online, Minggu kembali kita ibadah di sini jam setengah 8. Nanti di Permata jam setengah 11. Masih ada tambahan? Ya. Yang berulang tahun bulan September boleh berdiri, maju ke depan. Ya, mari kita tutup dalam doa. Yang berulang tahun di bulan 9 ya boleh maju ke depan, kita berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan 9 ya, silakan maju. Haleluya. Ada 2
Ya. Ya, kita berdoa ya. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan 9 ini. Berilah kepada mereka kesehatan, berilah kepada mereka berkat-berkat-Mu, tambahkan kepada mereka rezeki Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau di ulang tahunmu. Biarlah Tuhan bersama engkau meraih cita-citamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Tolong nama-nama yang sudah disebutkan Tuhan. Tolong mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mengampuni dosamu. Roh Kudus memberi kekuatan baru padamu. Biarlah engkau berhasil dan diberi kesehatan yang bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga di sini. Sudah menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Tuhan berkati anak mantu cucu. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan kami wakilnya. Bapak Gubernur kami wakilnya di Jawa Barat. Juga Bapak Wali Kota dengan wakilnya. Begitu juga Muspika Kecamatan Andir. Berkati Tuhan. Lurah, Pak RW, Pak RT, masyarakatnya berkati Tuhan. Biarlah engkau memberi kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan di tengah-tengah bangsa dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan buatlah pekerjaan anak-anakmu berhasil dalam mimpi. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.